Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Edi. Dibilang antisipasinya ini sebenarnya balik ke pemegang datanya, Mas. Kan pemegang data ini beda-beda. Analoginya kayak kita aja. Ketika kita menyimpan data diri kita, KTP kita misalnya simpel aja lah. Kita taruh di mana? Di dompet, di brankas, di rumah, di mobil. Itu kan juga membedakan keamanan data tersebut ya. Jadi balik lagi tentunya kita terus menghimbau, mengantisipasi kepada masyarakat dan pemilik dan pemegang data ya. Pemegang data itu bisa jadi masyarakat, bisa jadi perusahaan ya, apapun itu. Nah, sebenarnya itu balik lagi ke pemegangnya tadi. Bagaimana si pemegangnya ini menjaga keamanan data dia. Kalau kita bisa dibilang hanya memonitoring aja. Tapi ketika yang pemegang data ini teledor atau nggak menjaganya dengan baik, ya ini juga memudahkan data tersebut dibobol lah, simpelnya begitulah simpelnya. Saya jujur kurang tahu ya kalau perlakuannya seperti apa, ada perlakuan khusus pada hacker-hacker ini untuk dibina. Tapi setahu saya ada beberapa hacker memang yang akhirnya dibina dan akhirnya membantu juga. Saya kenal beberapa yang membantu sebenarnya beberapa institusi pemerintah untuk menjaga ya ruang cyber. Tapi balik lagi, ini seperti mati satu tumbuh seribu ya Mas ya. Selalu akan ada cara baru untuk mencari celah ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang ke-awarean si pemilik data ini yang nomor satu sih. Walaupun udah ada beberapa hacker yang mungkin tanda kutip bertaubat gitu kali ya, nggak mau, tapi tetap aja akan ada muncul yang baru-baru lagi yang mungkin punya niat dan tujuan lain kan, seperti itu ya. Jadi memang balik lagi bagaimana si pemilik data ini selalu mengupdate lah security dari keamanan datanya dia gitu. Ya kita ada UU PDP ya kemarin yang lagi sempat heboh-heboh di tahun lalu kali ya. Sebenarnya ya itu cukup bagus. Langkah yang perlu kita apresiasi juga ke pemerintah, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Tapi memang walaupun saya lupa di pasal berapa, tapi setahu saya memang ada denda di sana. Cuman memang kalau kita lihat best practice dari kasus-kasus di luar negeri, sebenarnya yang bikin takut pemilik data ini ketika memang pemerintah menuntut ya atau men-sue si pemilik data yang bocor tadi kan. Jadi efek jerahnya kan di sana. Mereka bisa menuntut dengan harga yang luar biasa tinggi tuntutannya. Mungkin ya hal-hal yang seperti itu yang dibuat efek jerah tadi itu diperlukan juga di kita kali ya. Jadi biar entitas-entitas yang memang memiliki data pribadi masyarakat ini benar-benar ngejaganya dengan ekstra, kurang lebih kayak gitu. Dan kalau memang dia nggak jaga dengan ekstra, ya pemerintah bisa menuntut mereka dengan angka yang fantastis gitu ya, yang bikin si pemegang data ini juga takut kalau sampai data ini sampai bocor ke pihak-pihak yang nggak berkepentingan gitu kan, kurang lebih gitu. Ya, saya sering dapat pertanyaan kayak gini sih, terutama ketika data-data yang beberapa media luar itu, yang Indonesia selalu menjadi urutan nomor sekian gitu ya. Dan kita nggak pernah bagus angkanya gitu ya. Even kita selalu kalah dengan negara-negara tetangga di kawasan gitu ya. Kita nggak usah ngomongin negara lain lah yang jauh-jauh, yang di Southeast Asia aja kita selalu ketinggalan katanya begitu. Tapi kalau menurut saya sih itu, saya selalu sampaikan ini nggak jadi faktor yang penentu sih sebenarnya. Kita nggak bisa pegang data ini benar-benar. Karena gini, pertama kan itu faktor pembagi kita kan banyak Mas. Mungkin negara tertentu luas wilayahnya tidak terlalu besar. Satu itu, kita lebih besar. Kedua, negara yang lain masyarakatnya mungkin hanya berapa juta, kita beratus juta. Nah, faktor pembagi ini kan jadi kita faktor pembaginya banyak Mas. That's why angka kita kan selalu kecil. Nggak akan, coba kalau ketika angka itu hanya di-comply sama Jakarta doang misal gitu ya, saya yakin angkanya pasti bagus. Bener ya, tapi begitu kita ambil sampelnya, satu di Jakarta, satu di Papua, satu di Aceh gitu ya, wah itu ribet. Pasti angka kita akan jeblok, udah pasti itu, udah nggak mungkin. Itu kayaknya sudah, karena faktor pembaginya nggak equal dengan beberapa negara tetangga gitu ya. Tapi kalau saya bilang, sebenarnya layanan sekarang ini yang paling jelek di 10-20 mega.
itu kayak udah basic layanan broadband saat ini ya. Kalau kita ngomong internet broadband di rumah atau di ya broadband ya, itu udah basic. Tapi kalau di perkota-kotaan besar gini kan udah sampai 100 ya rata-rata ya, langganan udah sampai up to 100, bahkan ada yang up to 1 giga. Sebenarnya udah itu kita udah sangat bisa berkompetisi dengan negara-negara tetangga. Cuman perkaranya ya ini kan di Jakarta atau mungkin di Bandung, oke. Tapi begitu minggir-minggir dikit ya paling jadi 10-20 mega lagi, paling ke perbandingan kayak gitu. Jadi sebenarnya saya bilang sebenarnya kalau dibilang di kota-kota besar kita nggak kalah lah mas. Mas lihat tuh depan kantor kabel udah berseliweran kan, tandanya provider kan banyak mas, gitu ya. Itu bagian dari efek dari perkembangan dunia telekomunikasi yang berkembang dekat pesat ya tadi, keruwetan tadi. Karena itu hal-hal yang tidak pernah diprediksi sebelumnya akan terjadi, banyak sekali provider Indonesia dengan segitu segitu cepatnya ya. Jadi akhirnya nggak bisa ditampung juga kan banyaknya kabel yang ada di jalanan itu. Secara general aja ya, sebenarnya kalau kita bilang secara general ya tentunya wilayah timur Indonesia ya tetap. Saya nggak menyalahkan juga, karena memang kondisi geografis sana juga lebih sulit ya dibanding di wilayah Jawa mungkin gitu ya, atau Sumatera. Even di Jawa sekalipun sebenarnya kalau di pesisir selatan mas, itu juga masih kurang bagus. Selatan ya, yang arah bawah. Tapi kalau Pantura yang arah atas, itu mostly memang lebih bagus lah, lebih hidup lah ya, karena jalur-jalurnya lebih hidup ya. Seperti itu kayak jalur perdagangan aja ya, dulu kan Pantura lebih hidup dibanding lewat jalur selatan. Internet juga kurang lebih sih sama-sama aja. Jadi memang, tapi kalau kita secara general memang wilayah timur itu juga masih lebih kurang, karena memang geografisnya masyarakat juga nggak banyak juga di sana. Dan ketika memang misalnya di satu kabupaten masyarakatnya cuma berapa puluh ribu, tentunya ketika ada investasi besar kan si operator hitung ulang kira-kira masuk kalau sampai misalnya gelar fiber optik sampai ke sana, contoh kayak gitu ya. Jadi memang akhirnya ya market lagi ujung-ujungnya, kalau memang dianggapnya belum cukup secara demand, berarti kan ya nanti dulu gitu ya. Nah itu memang juga jadi satu faktor kenapa mungkin di wilayah-wilayah timur ini masih lebih slow lah dibanding di wilayah barat. Dan memang cost penyelenggaraan juga lebih mahal di wilayah timur. Kabel laut dan lain-lainnya kan masih belum banyak opsi. Ya, recently udah beberapa provider akan menggelar di wilayah timur. Even kabel yang dari US juga akan masuk di Manado. Kita harapin itu jadi satu titik terang kali ya untuk solusi perkembangan wilayah di timur Indonesia ya. Jadi harganya bisa lebih efisien lah ke depannya. Sebenarnya gini mas, analogi dasarnya ya, sesuatu yang wireless sama wireless kan satu itu kan sifatnya wireless ya, maksudnya nggak terhubung secara kabel gitu ya, sama yang wired yang memang lewat kabel. Itu teknologi nggak bisa diperbandingkan mas. Dimanapun yang namanya lewat kabel pasti lebih stabil, lebih cepat. Itu udah rumus, itu kayak udah hukum alam. Kita nggak bisa ngelawan hukum alam tadi. Tapi tadi kondisi geografis kita kan memang bersama-sama tahu, pulau lah, bukit, bergunung-gunung, atau yang tadi yang masyarakat cuma sedikit di sini, sedikit di sana, sedikit sana, nggak mungkin ketika semua dikabelin. Nggak akan masuk kosnya. Pemerintah pun saya yakin juga nggak akan sanggup tuh kalau semua mau dikabel-kabelin. Ya memang Satria bisa jadi solusi. Secara fungsi itu bisa jadi solusi untuk menjembatani tadi, untuk area yang remote lah ya, atau yang secara bisnis mungkin nggak masuk ketika memang ditarikin kabel. Satelit ini bisa jadi sebuah solusi. Saya dengar kan itu untuk fasilitas umum, fasilitas pemerintah gitu akan didahulukan untuk dipasangin satelit tadi ya, untuk koneksi tadi. Itu bisa jadi solusi sebenarnya. Dan memang di Indonesia saya yakin teknologi satelit ini nggak pernah akan bisa dihilangkan. Karena kita berpulau-pulau tadi, geografisnya udah nggak mungkin. Jadi tetap akan ada ruang bahwa satelit ini dibutuhkan. Cuma seberapa besar ruangnya yang saya belum pernah ukur, tapi dibilang ada ruang, selalu ada ruang. Dan sampai kapanpun saya yakin akan tetap dibutuhin teknologi satelit ini untuk area-area tadi yang jauh-jauh tadi. Sebenarnya tower BTS kalau lihat dari tujuannya dari awal bagus juga. Sebenarnya kan tadi ketika pemerintah mengharapkan swasta menggelar ke area yang jauh, swasta bilang, wah nggak ada penghuninya, kita nggak mau.
masang di sana-sana karena memang dianggapnya nggak ngubah ya, bukan. Nggak balik modal. Udah faktanya nggak balik modal gitu ya. Akhirnya pemerintah bilang, udah kita intervensi, kita bangunin deh, kita bangunin. Operator hanya taruh perangkat aja gitu ya, untuk ngebantu penyebarannya. Tapi towernya udah dibantu-bantu lah ibaratnya gitu. Bagus juga sebenarnya. Itu kan sebenarnya pemerataan ya. Tujuan kita kan sebenarnya pengen Indonesia ini rata lah. Kan tadi saya bilang baru 78%. Berarti masih ada gap 20% kurang lebih yang memang butuh lah akses internet. Nah, pemerataan tadi kan kita butuhin. Nah, tentunya intervensi pemerintah juga bagus lewat mau itu lewat Satria, mau itu lewat proyek BTS itu sebenarnya bagus tujuannya. Saya rasa tujuan itu nggak bagus sih Mas, gitu aja. Cuman tinggal kita bagaimana pengimplementasian sesuai dengan tujuannya tadi aja gitu. Semoga tujuannya implementasi pas lah sesuai tujuannya di awal aja gitu aja. Kita pertama karena belum diputuskan kita nggak bisa komentar lebih jauh juga. Tapi saya harapin gini, terlepas apapun case yang terjadi di BTS, saya bilang tadi kan, tujuannya kan bagus tuh. Terlepas apapun case-nya, saya berharap ini selesai. Maksudnya selesai ini bukan selesai case-nya, tapi selesai implementasinya. Karena biar nggak mubazir juga. Karena udah banyak contoh di sebelum-sebelumnya yang serupa. Dulu ada Emplik lah, Desa Dering lah. Mungkin kalau masnya bisa gali-gali lagi browsing ke 10 tahun lalu ya. Ada NDC lah dulu. Macam-macam. Ya kurang lebih sama. Akhirnya kan itu karena ada case berhenti. Yang rugi macam-macam Mas. Berarti dana yang sudah keluar mubazir, pengusaha yang udah mengeluarkan dan mengerjakan tidak dibayar. Jadi ini efeknya malah kemana-mana. Bukan hanya yang rugi si pengusahanya doang, tapi pemerintah kan juga dirugikan karena sudah terlanjur buang tapi tidak selesai. Jadi saya berharap minimal terlepas apapun case-nya selesai, bisa dipakai gitu aja. Masalah case ya itu kita serahin ke penegak hukum aja ya, kita nggak ikutan di sana. Tapi setidaknya nggak mubazir, karena kalau itu berhenti dan tidak dilanjutkan, berarti kan akhirnya seluruhnya jadi sia-sia kan, seluruhnya bisa dibilang kayak gitu kan. Rusak semuanya gitu. Karena dari yang pengalaman yang terjadi di industri telekomunikasi ya udah pernah, beberapa case sudah pernah terjadi. Ya tadi ya Emplik, Desa Dering, NDC, mungkin Mas udah pernah dengar juga saya rasa di era-era tahun 2012 sampai 2015-an itu ya, kurang lebih lah ketika itu. Zaman-zaman itulah. Enggak sih. Karena itu kan proyeknya di Bakti ya. Kalau kita kan menyelenggarakan bisnis as usual ya, kita sih terus terang nggak ada dampak langsung sih. Tapi bagaimanapun juga PNBP kita di USO itu ya, kan kita kan membayar USO nih 1,25% dari gross revenue penyelenggara ya. Kan kita taruh itu semua kan masuknya kan ke Bakti Kominfo. Nah jadi memang kita harapin ya itu selesai aja. Karena bagaimanapun itu dana itu sebagian besar adalah kontribusi dari teman-teman penyelenggara. Itu aja sih sebenarnya. Yang kita sayangkan di sana aja. Jadi kayak sebenarnya kan di seluruh negara itu ada namanya USO tadi Mas. Besarannya beda-beda. Tapi diharapkan memang USO ini ngebantu. Kan tadi, kan nggak semua area dalam satu negara ini potensial bisnis kan. Kenapa setiap operator dipungutlah USO tadi agar ini nge-subsidi silang area-area tadi yang remote tadi itu yang susah-susah. Makanya saya bilang tujuannya sih ini bagus banget. Tapi jangan sampai tujuan bagus tadi nggak selesai aja gitu aja sebenarnya. Karena itu kontribusi kita. Jadi kalau Mas jadi ISP, perusahaan masih rugi nih Mas misalnya ya. Tapi Mas harus tetap bayar USO yang 1,2% tadi. Jadi cost jatuhnya ya. Kalau kita untung itu jadi mengurangi margin lah. Tapi kalau kita lagi kondisi rugi, let's say, jadi cost tambahan kan. Karena kita dari dari gross revenue beda sama pajak. Kalau pajak itu kan kita ada faktor pengurang lah ya dan lain-lainnya. Kalau di PNBP kan nggak ada. Pokoknya ya revenue kita segitu, walaupun buku kita tahun itu minus, ya udah kita tetap dari revenue kotor kita itu kita bayar lagi 1,2% untuk kontribusi ke dana USO tadi. Ya plus yang 0,5% itu BHP ke pemerintah juga. Jadi kita dibebankan 1,7% tadi. Mau rugi, mau untung tetap bayar. Wajib. Gitu aja poinnya.
tetap ada beban poinnya. Jadi ya kita harapin itu sesuai peruntukan aja. Tapi saya rasa semua teman-teman penyelenggara sih paham lah. Kontribusi itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting selesai aja tadi ya. Kalau ada dikerjakan buat tujuan yang baik ya diselesaikan gitu aja.